Konsep dasar dalam penjadwalan CPU. Tujuan dari multiprogramming adalah agar proses bisa berjalan secara bersamaan dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja dari CPU. Pada sistem uniprosesor tidak pernah ada proses yang berjalan lebih dari satu. Bila ada proses yang lebih dari satu, maka yang lain harus mengantri sampai CPU bebas. Ide dari multiprogramming sangat sederhana. Ketika sebuah proses dieksekusi, yang lain harus menunggu sampai selesai. Di sistem komputer yang sederhana, CPU akan banyak dalam posisi idle, sehingga semua waktu akan terbuang. Dengan multiprogramming, sistem operasi bisa menggunakan waktu secara produktif. Beberapa proses disimpan di dalam memori dalam satu waktu. Ketika proses harus menunggu, sistem operasi mengambil CPU untuk memproses proses tersebut dan meninggalkan proses yang sedang dieksekusi. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari suatu sistem operasi. Hampir semua sumber komputer dijadwal sebelum digunakan. CPU salah satu sumber dari komputer yang penting yang menjadi sentral dari sentra penjadwalan di sistem operasi. Kapanpun CPU menjadi idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian, ready atau siap untuk dieksekusi. Pemilihan tersebut dilakukan oleh penjadwalan short term. Penjadwalan memilih dari sekian proses yang ada di memori yang sudah siap dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk mengeksekusinya. Kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan memiliki 5 kriteria. 1. CPU utilization, 2. throughput, 3. turnaround time, 4. waiting time, 5. response time. 1. CPU utilization artinya menjaga CPU sesibuk mungkin. 2. Throughput artinya jika CPU mengeksekusi suatu proses, berarti CPU telah melaksanakan sebuah kerja. 3. Turnaround time yaitu interval dari waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. 4. Waiting time artinya dalam penjadwalan CPU, algoritma penjadwal CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut, atau input-output hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan. 5. Response time. Di sistem yang interaktif, turnaround time mungkin bukan waktu yang terbaik untuk kriteria. Sering sebuah proses bisa memproduksi output di awal dan bisa meneruskan hasil yang baru, sementara hasil yang sebelumnya telah diberikan ke user. Algoritma penjadwalan. Penjadwalan CPU berurusan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, banyak bermacam algoritma penjadwalan seperti berikut. Ada algoritma first come first served, algoritma shortest job first, penjadwalan prioritas, dan penjadwalan round robin. Algoritma first come first served atau FCFS merupakan algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapatkan prioritas. Implementasi dari FCFS mudah diatasi dengan VIVO-Q. Penjadwalan FCFS algoritma adalah non-preemptif. Ketika CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, proses tetap menahan CPU sampai selesai. FCFS algoritma jelas merupakan masalah bagi sistem time sharing, di mana sangat penting untuk user mendapatkan pembagian CPU pada regular interval. Itu akan menjadi bencana untuk mengizinkan satu proses pada CPU untuk waktu yang tidak terbatas. Yang kedua, ada algoritma shortest job first atau disingkat SJF. Algoritma ini berkaitan dengan waktu setiap proses ketika CPU bebas proses yang mempunyai waktu terpendek untuk menyelesaikannya mendapat prioritas. Seandainya ada dua proses atau lebih mempunyai waktu yang sama, maka FCFS algoritma digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada dua skema dalam SJF, yaitu yang pertama ada non-preemptive, ketika CPU memberikan kepada proses itu tidak bisa ditunda hingga selesai, dan ada preemptive. Bila sebuah proses datang dengan waktu proses lebih rendah dibandingkan dengan waktu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, maka proses yang waktunya lebih rendah mendapat prioritas. Skema ini juga disebut short remaining time first. SJF algoritma mungkin adalah yang paling optimal karena ia memberikan rata-rata minimum waiting untuk kumpulan dari proses yang mengantri dengan mengeksekusi waktu yang paling pendek baru yang paling lama, sehingga akibatnya rata-rata waktu menunggu jadi menurun. Walaupun SJF optimal, tetapi ia tidak bisa digunakan untuk penjadwalan CPU short term.
Tidak ada jalan untuk mengetahui panjang dari CPU burst berikutnya. Salah satu cara untuk mengimplementasikannya adalah dengan memprediksikan CPU burst berikutnya. Yang ketiga ada penjadwalan prioritas. Penjadwalan SJF atau Shortest Job List adalah kasus khusus untuk algoritma penjadwalan prioritas. Prioritas dapat diasosiasikan masing-masing proses dan CPU dialokasikan untuk proses dengan prioritas tertinggi. Untuk prioritas yang sama dilakukan dengan FCFS. Adapun algoritma penjadwalan prioritas adalah setiap proses akan mempunyai prioritas atau bilangan integer. Bilangan sistem menggunakan integer dengan urutan kecil untuk proses dengan prioritas rendah, dan sistem lain juga bisa menggunakan integer urutan kecil untuk proses dengan prioritas tertinggi. Tapi dalam teks ini diasumsikan bahwa integer kecil merupakan prioritas tertinggi. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi atau integer kecil adalah prioritas tertinggi. Dalam algoritma ini ada dua skema, yaitu preemptive. Proses dapat diinterupsi jika terdapat prioritas lebih tinggi yang memerlukan CPU. Dan yang kedua ada non-preemptive. Proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat pemakaian time slice habis. SJF adalah contoh dari penjadwalan prioritas, di mana prioritas ditentukan oleh waktu pemakaian CPU berikutnya. Permasalahan yang muncul dalam penjadwalan prioritas adalah indefinite blocking atau starvation. Kadang-kadang untuk kasus dengan prioritas rendah mungkin tidak pernah dieksekusi. Solusi untuk algoritma penjadwalan prioritas adalah aging. Prioritas akan naik jika proses makin lama menunggu waktu jatah CPU. Yang keempat ada penjadwalan round robin. Algoritma round robin atau RR dirancang untuk sistem time sharing. Algoritma ini mirip dengan penjadwalan FCFS, namun preemption ditambahkan untuk switch antar proses. Antrian ready diperlakukan atau dianggap sebagai antrian sirkular. CPU mengalokasikan masing-masing proses untuk interval waktu tertentu sampai satu time slice atau kuantum. Berikut algoritma untuk penjadwalan round robin. Yang pertama, setiap proses mendapat jatah waktu CPU tertentu. Time slice atau kuantum umumnya antara 10 sampai 100 milidetik. Setelah time slice atau kuantum, maka proses akan di-preempt dan dipindahkan ke antrian ready. Dan yang ketiga, proses ini berlangsung secara adil dan sederhana. Kinerja dari algoritma ini tergantung dari ukuran time kuantum. Time kuantum dengan ukuran yang besar maka akan sama dengan FCFS, sedangkan time kuantum dengan ukuran yang lebih kecil maka time kuantum harus diubah ukurannya lebih besar dengan respect pada alih konteks. Sebaliknya akan memerlukan ongkos yang lebih besar. Penjadwalan multiple prosesor. Multiple prosesor membutuhkan penjadwalan yang lebih rumit karena mempunyai banyak kemungkinan yang dicoba, tidak seperti pada prosesor tunggal. Pada penjadwalan multiprosesor, penjadwalan menjadi lebih kompleks. Jika ada beberapa prosesor yang identik tersedia, maka load sharing akan terjadi. Dalam kasus ini, bagaimanapun, satu prosesor bisa menjadi idle dengan antrian yang kosong, sedangkan yang lain sangat sibuk. Untuk mengantisipasi hal ini, kita menggunakan ready queue yang biasa. Semua proses pergi ke satu queue dan dijadwalkan untuk prosesor yang bisa dipakai. Dalam skema tersebut, salah satu penjadwalan akan digunakan. Salah satu cara menggunakan symmetric multiprocessing atau SMP, di mana setiap prosesor menjadwalkan sendiri. Setiap prosesor menjadi ready queue dan memilih proses yang akan dieksekusi. Beberapa sistem membawa struktur A1 langkah ke depan dengan membawa semua keputusan penjadwalan I/O processing, dan aktivitas sistem yang lain ditangani oleh satu prosesor yang bertugas sebagai master prosesor. Prosesor yang lain mengeksekusi hanya user code yang disebut asymmetric multiprocessing, jauh lebih mudah. Thanks for watching.